Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit menjawab tentang salah satu komentar yang masuk ke YouTube saya ya. Jadi menurut beliau, Pak Alawi itu adalah Habib-habib palsu, keturunan Nabi yang palsu. Mau diutak-atik, mau diapa-apakan, mereka tetaplah Habib yang palsu gitu kan. Iya, memang saya setuju dengan Anda. Saya setuju. Memang kalau Pak Alawi itu adalah Habib-habib palsu, karena sudah banyak sekali pakar-pakar nasab dan juga para ahli yang terang-terangan menyatakan bahwa nasab mereka adalah palsu gitu loh. Selain karena nasab mereka yang palsu, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi, mengajarkan kesyirikan, khurafat, mengajarkan kesesatan. Bukan cuma itu, mereka juga semuanya jadi klaim sama mereka, keturunan Wali Songo dan lain sebagainya. Nah, justru ini adalah angin segarnya teman-teman. Angin segarnya itu ini, karena ketika nasab kepalsuan nasab mereka itu dibongkar, maka secara otomatis jamaahnya pada kabur gitu loh, nggak mau ikut ajaran mereka gitu loh. Nah, justru yang bahaya itu gini loh, yang bahaya itu yang harus kita fokuskan adalah ketika ada seorang yang memang sudah tes DNA ya, misalkan ya, amit-amit kalau memang ada ya, sudah tes DNA, sudah membuktikan keaslian nasabnya terhubung kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ajarannya dan juga kelakuannya nggak jauh berbeda dari Pak Lawi, tidak jauh sama klan-klan Pak Alawi ya. Nah, ini yang lebih bahaya teman-teman, karena dengan dia menunjukkan keaslian nasabnya, maka jamaahnya pada ikut dia gitu. Karena gini, memang kebanyakan kaum muslimin itu masih menganggap bahwa orang-orang soleh, terutama keturunan Nabi, itu adalah orang-orang yang maksum gitu, orang-orang yang terbebas daripada kesalahan. Padahal namanya manusia itu ya nggak ada yang maksum teman-teman, semuanya bisa berbuat salah gitu. Keturunan Nabi yang asli sekalipun ya, kalau memang ada loh ya, kalau memang ada mereka yang nasabnya itu asli bersambung kepada Rasulullah, tetapi dia melakukan tindakan-tindakan yang sama, tidak ada bedanya dengan Pak Alawi, ya jangan kita ikuti gitu loh. Oke, kita akui dia sebagai zuriyah keturunan Nabi Muhammad, tetapi bukan berarti kita membenarkan apa yang dia lakukan gitu loh. Toh dia keturunan Habib yang asli, keturunan Nabi yang asli, berarti dia boleh merusak syariat seenaknya gitu loh teman-teman. Nah, jadi masyarakat kita itu fanatik dan juga taklid buta kepada seorang yang memiliki gelar seorang keturunan Nabi. Yang penting keturunan Nabi aja, dia udah dianggap maksum, dianggap suci dari segala dosa dan kesalahan. Makanya sekalipun ajarannya yang dibawa itu adalah menyimpang dan mengajarkan kesesatan, mereka tetap saja akan diikuti oleh masyarakat hanya dengan modal gelar keturunan Nabi gitu loh, gelar Habib. Jadi masyarakat kita itu menjauhi para habib-habib yang sesat ini bukan karena sadar akan kesesatan mereka, tetapi karena kepalsuan nasab mereka yang dibongkar oleh orang gitu loh. Jadi bukan karena intelektualitas mereka menjauhi para habib-habib ini gitu loh teman-teman. Makanya gini, saya itu khawatirnya kalau seandainya ada habib yang asli dan juga dia mengajarkan kesesatan yang sama seperti habib-habib palsu itu, inilah yang justru lebih berbahaya teman-teman. Apapun ajaran yang dibawa oleh si Habib itu, entah itu sesat atau tidak, yang penting keturunan Nabi aja, terbukti keturunan Nabi pasti diikuti oleh masyarakat. Jadi gitu loh teman-teman. Wallahualam, sama-sama bermanfaat.